Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PAW. Boleh ditayangkan slide-nya. Kita masih berbicara tentang hidup baik dan roh yang berkobar-kobar pada hari ini. Saya mengambil satu judul spiritual favor. Apa sih spiritual favor? Saya tidak ngawur dalam membuat ayat ini karena ini adalah dari terjemahan Roma 12 ayat 11 dari versi NIV. Ya, next saja satu supaya kita bisa jelas semuanya. Ya, Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layaninlah Tuhan. Dalam terjemahan yang saya jadikan sebagai judul itu adalah never be lacking in zeal but keep your spiritual favor serving the Lord. Jadi judul saya ambil satu penggal kata ya, dua kata yang ada di sini, spiritual favor. Apa sih spiritual favor atau burning spirit yaitu semangat spiritual, semangat yang membara, semangat yang menyala-nyala. Kalau saya katakan demikian, berarti kita bukan sedang di dalam kondisi ibadah ini saja. Kalau saya katakan demikian itu bukan semangat yang menyala sesaat saja. Kalau saya katakan demikian itu bukan temporary saat Anda di ibadah, saudara loncat-loncat, nyanyi-nyanyi memuliakan Tuhan. Bukan itu. Tetapi semangat itu tetap membara di dalam kehidupan kita. Semangat itu tetap berkobar setiap saat, setiap waktu itu yang diinginkan Allah. Bukan saat saudara ada di gereja saja. Bukan semangat yang menyala. Tetapi di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi, itu saudara tetap menyala-nyala. Itu yang dimaui dan diminta ayat ini. Spiritual favor. Jadi apapun yang saudara sekarang hadapi, mungkin tidak sesuai dengan harapan. Setiap orang boleh dong punya harapan. Harapannya apa? Oh, saya selalu sehat, Pak. Harapannya apa? Keluarga saya diberkati, Pak. Keluarga saya dilindungi, Pak. Ya, harapannya apa? Saya diberikan keuangan yang cukup. Usaha lancar, bisnis lancar, pekerjaan lancar. Itu adalah harapan kita. Tetapi kita tahu bahwa seringkali harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Benar ya? Atau saya aja yang ngalamin? Harapan seringkali tidak sesuai kenyataan. Spiritual favor, apapun situasi dan kondisinya, saat kita mengalami segala sesuatu yang tidak enak sekalipun, semangat itu tetap membara. Semangat itu spiritual favor tetap menyala, men. Itu yang diminta Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan mengobarkan karunia. Ayat yang similar dengan hal ini next adalah yang ditujukan kepada surat kepada Timotius yang dikatakan begini. Karena itulah kuperintahkan kepada kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Saya berbicara ini membandingkan. Ya puji Tuhan saya punya handphone itu ada sword. Begitu diklik itu ada perbandingnya semua keluar dari satu ayat. Dan kalau diklik itu langsung bahasa aslinya keluar. Dan saya belajar banyak dari situ. Jadi kita diminta untuk mengobarkan karunia oleh penumpangan tangan dan nubuat. Saya setuju dengan bahasa lain di sini saya buatkan ESV. Dikatakan fall fan into flame. Jadi dikipasi. Ya saya nggak membacakan semuanya. Nanti kami sosolan saudara ketawain. To fan into flame. Dikipasi seperti menyala. Sama seperti orang bakar sate. Itu dikasih fan sekarang ini. Bukan dikipasin lagi. Mungkin rasanya beda. Tetapi saya tahu bahwasanya itu ditujukan supaya api itu membara. Betul ya? Makanya dikatakan to fan. Mengipasi. Ngompori. Gitu kan? Supaya itu menyala. Mengapa kok seperti ini? Karena kenyataannya pada saat kita menerima tekanan, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita, kemungkinan api karunia itu bisa menjadi padam. Bisa menjadi padam. Karena tekanan hidup, males mau melayani, males mau ke gereja, males apalagi hujan-hujan gini, gak ada mobil kehujanan, basah kuyup,
Ternyata di sini terang. Jadi saya sendiri basah sendiri, kada enak. Kalau surat ini ditujukan kepada Timotius, pertanyaannya adalah apakah api karunia roh Timotius ya, sudah menjadi redup atau padam? Itu kan pertanyaannya, karena suratnya yang pertama ini ditujukan kepada Timotius. Pertanyaannya adalah, apakah sudah padam? Ataukah Paulus iseng kasih surat ini? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena ayat ini dengan tegas mengatakan to fan atau mengobarkan karunia. Seperti yang pertama dikatakan tadi juga mengobarkan. Itu artinya pernyataan dengan tegas. Jadi Paulus tidak sekedar iseng untuk ngompori. Dan kenyataannya bahwasanya kondisi Timotius mungkin saat itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Seperti seringkali kemungkinan adalah keadaan yang kita alami. Seringkali keadaan kita juga tidak baik-baik saja. Saya mencoba menutur ke belakang. Apa sih sejarahnya? Sampai mereka mengatakan tidak baik-baik saja. Paulus mengatakan next. Pada saat itu adalah kekuasaan Kaisar Nero yang sangat masif dan intensif. Kaisar Nero, kalau kita membaca sejarah, begitu banyak orang-orang Kristen yang dianiaya, yang diadu dengan binatang, yang dijadikan sebagai obor. Paulus terus pernah lihat filmnya di sini, orang dibakar dijadikan obor kota, dijadikan sebagai hiburan karena dipertarungkan dengan binatang, dan kondisi itu nyata. Pada saat surat itu diberikan kepada Timotius yang kedua, kondisi situasinya tidak enak. Kaisar Nero begitu masif dan intensif mengejar orang-orang Kristen. Dan Paulus sendiri pada saat dia menulis surat ini, dia di dalam penjara. Dia dalam penjara. Kemudian orang-orang yang menyertai Paulus, orang-orang yang menyertai di dalam pelayanannya mengundurkan diri. Mereka lari karena takutan seperti Vigilius dan Hermogenes. Meninggalkan dia karena alasan keamanan. Biasa kalau situasi kondisi tidak enak, pemimpinnya ditinggal. Rahasia umum ya. Semoga di sini nggak ada. Demikian juga Paulus. Pada saat dia pelayanan, Paulus di penjara demi alasan keamanan. Vigilius dan Hermogenes meninggalkan dia. Berpaling daripadaku, kata Paulus. Ada juga yang dia ngomong searah dengan dunia. Supaya saya selamat, saya akan serupa dengan dia. Mengikuti alur dunia. Itulah namanya Demas. Ikut kenikmatan dunia. Ikut arus dunia. Mencintai dunia. Dan meninggalkan Paulus. Itu Demas. Tetap syukur kepada Allah. Bahwasanya tidak hanya orang-orang itu yang meninggalkan Paulus. Ada orang-orang yang masih berani, yaitu keluarga Onesiphorus yang mengunjungi Paulus di dalam penjara tanpa takut. Padahal pada saat orang hukuman, kita menurut penjara, orang semua mata pasti melihat keluarga Netaiku. Padahal di situ dia katakan mungkin dia akan sebagai pemberontak, tetapi keluarga Onesiphorus tetap mengunjungi Paulus di dalam penjara. Iman ini yang kita contoh. Berikut juga adalah Timotius yang juga turut menderita sengsara. Andai Paulus, bolone Paulus pasti akan kena. Oleh karena itu kondisi situasi yang tidak menginginkan ini bukan menjadi suam, tetapi roh itu harus tetap membara dan harus bisa ditularkan kepada orang yang lain. Kata mengobarkan karunia, saya sudah cek dalam bahasa aslinya, itu adalah anasobureo. Ini adalah dari capture handphone saya. Ya, dikatakan begini, karena itulah aku peringatkan kau mengobarkan. Mengobarkan bahasa aslinya adalah etnazobureo, yang berarti menyiratkan sesuatu yang sudah redup dan perlu dikobarkan lagi. Sehingga tidak salah kalau tadi saya katakan Timotius mempunyai iman yang sudah mulai redup, karena bahasa aslinya adalah ini. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi tidak salah surat Paulus, dan bukan sekedar iseng surat Paulus menulis surat kepada Timotius yang kedua itu dengan bahasa anaspurusio. Opo ki mau berontak-berontak.
Kenapa seperti itu? Dan itu dibuktikan dengan surat yang pertama di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 katakan, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Karunia itu pemberian. 1 Tesalonika 5:19 katakan, jangan padamkan roh. Ingat, karunia adalah sebuah kepercayaan, bukan kepemilikan. Jikalau kita tidak setia, hal itu akan diambil dari kita. Jadi kalau saudara punya karunia, saudara punya talenta, ada satu pertanggungjawaban yang harus Anda kerjakan dalam hal ini. Jangan sampai kondisi situasi itu membuat tidak nyaman dan kita dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi kalau kita ngomong dugaan kondisi situasi yang buruk pada saat itu sangat terjadi. Dan itu juga berkaitan dengan penderitaan. Paulus tidak menginginkan Timotius imannya menjadi gugur. Paulus tidak inginkan Timotius akan ikut seperti Demas, seperti dua orang yang lainnya tadi. Tetapi Paulus menginginkan Timotius tetap teguh mengobarkan karunia, karena karunia Allah harus terus-menerus dikobarkan apapun situasi dan kondisi yang ada. Apakah itu tekanan, penderitaan yang berpotensi untuk melumpuhkan hasrat orang untuk melaksanakan karunia Allah. Itu kita harus bisa mengatasi dan harus tetap dikobarkan. Ya, saya akan membacakan secara lengkap karena hal ini adalah yang menjadi titik berat kita pada pagi hari ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itu kuperingat engkau untuk mengobarkan karunia yang Allah ada padamu oleh penumahan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ada hal-hal yang saya garis bawahi, yang kuning itu menjadi pokok bahasan dalam pagi hari ini, yaitu peringatan Paulus yang tadi sudah saya katakan, tapi nanti tidak apa-apa. Bisa tingkat mundur. Oke, tidak apa-apa sudah. Oke, yang pertama kita melihat ke peringatan, mengobarkan karunia, memperingatin kita. Tadi sudah sampaikan, dia sudah next. Kita sudah memberikan peringatan. Ya, peringatan yang diberikan kepada kita. Coba ada satu tayangan video. Kenapa kita harus punya komunitas yang lain? Coba ada yang punya orang dari ibaratnya ya, hidup kita ini kayak lighter. Saat hidup kita ini on fire, sedang berapi-api sama Tuhan, sedang mencintai Tuhan begitu rupa. Kita ini seperti lighter ini yang dua-duanya bisa nyala. Tapi ada saatnya, dimana saat satu titik hidup kita ini seperti lagi ada banyak masalah mungkin, lagi berantem sama orang tua mungkin, dan sekiranya seperti terendam dalam air. Hidup kita ini lagi down, lagi capek, lagi letih, hidup kita ini seperti terendam dalam air. Dan apa yang terjadi saat hidup kita ini terendam di dalam air? Sama seperti korek ini, yang kemudian dia gak bisa nyala. Nah, disinilah peran komunitas. Saat kita di dalam komunitas yang benar, komunitas yang berapi-api dan mencintai Tuhan, yang begitu on fire sama Tuhan, saat hidup kita ini gak bisa nyala sendirian, kita butuh komunitas untuk menyalakan kita. Tapi kalau kitanya diem aja, mau ada komunitas sekitar kita yang menyalakan kita pun juga gak akan bisa nyala. Harus ada usahanya juga dari kita. Kita berusaha untuk nyalain hidup kita, saat itu gak bisa. Disitulah peran komunitas untuk menjaga api Tuhan, menjaga cinta akan Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kemudian latihan dalam hidup kita ini udah kita bisa bereskan, kita bisa selesaikan, hidup kita udah kering lagi nih, ibaratnya seperti lighter ini kering lagi nih, dan dia bisa nyala sendiri lagi. So teman-teman, itulah perannya komunitas. Itulah pentingnya dan perlunya kita ada di tengah-tengah komunitas yang benar, komunitas yang sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama on fire dengan Tuhan. Karena saat kita down, saat kita letih, di situ kita butuh saudara-saudara kita di sekeliling kita untuk support. Jadi kenapa kita harus punya komunitas? Jadi ini sebenarnya video yang terakhir, tetapi saya ajukan ke depan supaya kita bisa memahami alur saya. Ya. Kita harus melihat yang pertama adalah peringatan Paulus. Tadi aku peringatkan ya. Di sini kita juga diperingatkan apapun situasi dan kondisi kita, jangan pernah mundur dari pertemuan ibadah kita, supaya api itu tetap terjaga dan tidak padam. Jadi kalau pada saat kita padam, kita aktif di dalam komunitas kita, nanti kita akan menyala kembali seperti ilustrasi tadi.
Ya, itu yang pertama, saya nggak akan bahas lagi. Yang kedua adalah peneguhan karunia berdasarkan penumpangan tangan. Bahwasanya karunia itu diberikan, kan karunia pemberian, itu atas penumpangan tangan dan atas nubuat. Saya mengatakan demikian memang pada saat dulu, saya mulai khotbah di tahun 2009 di tempat ini. Ya, Agustus 2009. Itu ada seseorang yang memberikan satan nubuat. Saya ngomong amin sudah. Meskipun saya ingat, tetapi saya akan mengamin dan mengobarkan. Dan kemudian almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Suko juga pernah memberikan nubuat. Bukan hanya ngomong ke saya, ngomong juga ke Pak Sidik. Saya cross check Pak Sidik mengetahui. Apapun itu nubuatnya, dan itu saya terima, saya mengamini. Saya juga mau mengobarkan itu dalam kehidupan saya secara pribadi. Dari 2009 sampai sekarang, gaya saya tetap sama. Karena pada saat itu dia nubuatkan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan begini, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Di dalam hal ini, Paulus tidak menumpang tangan kepada Timotius. Enggak, yang menumpang tangan adalah para penatua. Hargai penatua, kalau sakit hubungi penatua dan seterusnya. Ya, para penatua di sini harus mulai aktif untuk mengobarkan semangat itu dalam kehidupan jemaat, seluruh jemaat. Ditumpang tangan, kemudian mendapatkan karunia untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, peneguhan dilakukan dengan nubuat. Nubuatan dan penumpangan tangan itu adalah karunia yang diberikan secara pribadi. Agar apa? Karunia itu tidak padam. Memangnya pelayanan gampang? Tanya Pak Gembala, pelayanan gampang apa enggak? Kalau gampang banyak orang yang mau jadi gembala. Kalau gampang banyak orang yang jadi pelayan Tuhan. Kenyataannya mereka memilih untuk memiliki profesi yang lain. Jadi kalau dikatakan itu susah-susah. Tetapi ketahuilah, pada saat ada penumpangan tangan dan nubuat, Tuhan tidak pernah salah memilih. Itu akan tetap terjadi. Meskipun Bapak Ibu Saudara lari, tetapi karunia sudah diberikan oleh penumpangan tangan, oleh nubuatan, tetap jalan. Karena Tuhan tidak pernah salah memilih. Bapak Ibu Saudara, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah salah memilih saudara untuk duduk di tempat ini. Allah tidak pernah salah memilih Anda untuk menjadi apa yang sekarang ini Anda kerjakan. Baik di dalam sekuler kalau mungkin, ataupun di dalam pelayanan di tempat ini. Allah tidak pernah salah rencana. Dan Allah tidak pernah salah memilih. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah, ya next. Timotius, sebab itu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, kelanjutan tadi ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mestinya buka satu-satu. Kenapa begitu blek kok semuanya buka ya? Saya juga heran nih. Jadi ayat tadi yang kita katakan tadi kan ada roh ketakutan. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Allah membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya capture dari handphone saya. Itu apa saja artinya itu. Dinamis adalah kekuatan yang melekat untuk melakukan mujizat dan seterusnya. Pada saat itu melekat dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa. Jadi Roma 1:8 dikatakan engkau akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atasmu. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu Allah janji loh. Jadi kita yang pertama itu diberikan kuasa. Kenapa? Karena ada roh yang bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kemudian ada kasih. Yang kedua adalah kasih. Saya kasih niat baik, kasih yang tiada batasnya, kasih yang tidak pernah ada ujungnya. Begitu luar biasa, seperti kasih Yesus yang memberikan nyawanya kepada kita umat manusia. Kasih yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Ya. Kasih yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga, ketertiban adalah sofronismos. Teguran untuk jangan bersikap dengan baik, bersikap tenang dan bijaksana dan dapat mengendalikan diri. Kenapa kok ada tiga ini? Karena kita tahu situasi kondisinya tidak mendukung. Tidak mendukung. Kondisi situasinya itu gak baik. Sehingga kalau kita hubungkan
kalimat ini, next, kita mendapatkan satu pelajaran ilahi yang luar biasa. Ya. Learning the power of God. Bukan roh ketakutan yang diberikan pada kita, tetapi karena ketakutan itu sering membuat kita merasa kecil. Ketakutan itu sering membuat kita tidak berdaya. Ketakutan itu membuat kita menjadi sangat kecil dan tidak berani. Saudara bayangkan pada waktu kecil mungkin mau jalan sendirian tengah malam belum ada listrik. Saudara jalan merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Itu karena ketakutan. Demikian juga ketakutan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itu membuat kita menjadi kerdil. Membuat kita itu menjadi kecil. Sehingga tidak berdaya. Maka Allah memberikan kekuasaan, kekuatan yang dinamos. Yang dinamis dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa semuanya kita harus didasari. Dasar kita untuk melakukannya adalah dasar kasih. Kasih yang tiada batas. Sehingga seperti Paulus meskipun dalam penjara, meskipun di dalam kondisi situasi yang tidak enak, dia tetap melayani Tuhan. Dan pada saat seperti itu, kadang-kadang situasi yang mendesak, situasi yang menekan kita, itu membuat kita tidak konsisten. Membuat kita lelah. Membuat kita, aduh sudah capek layani Tuhan. Membuat kita tidak konsisten lagi. Oleh karena itu ada satu kekuatan pengendalian diri dan kedisiplinan diri yang disebut sopronismos. Itu luar biasa. Diperlengkapi di dalam kehidupan kita. Diperlengkapi untuk kita melakukan rencana Allah. Karena kita diciptakan untuk semua rencana baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai di sini paham? Saya berharap paham ya, sudah ngotot aku. Yang kedua, next. Ya. Kekuatan untuk menderita. Yang ketiga, keempat, sorry. Penderitaan bukan bukti yang ketidakberdayaan. Siapa yang mau menderita? Gak ada kan? Penderitaan gak enak. Siapa bilang penderitaan enak? Gak enak. Semua orang bisa untuk menghindari. Tetapi dikatakan Allah tidak mungkin membawa kita ke dalam satu kesulitan tanpa menyediakan kekuatan. Penderitaan bukan suatu bukti ketidakberdayaan. Penjara bisa membelenggu kekuasaan Allah, tidak bisa membelenggu. Kuasa ilahi justru ditunjukkan pada saat seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan. Bagaimana situasi saudara sekarang? Apa cinta mula-mula dalam dirimu sudah pudar? Apakah semangat dalam pelayananmu mulai padam? Ingatlah bahwa panggilannya, ingatlah kekuasaannya, kasih dan pengendalian diri, kedisiplinan yang sudah kita baca. Itu dikerjakan dia di dalam hidup kita. Masing-masing punya panggilan itu. Jadi kalau saudara mulai padam, saudara mulai suam, jangan sampai dimuntahkan oleh Allah, maka kita harus melayani dia kembali. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena supaya kita bisa dibakar kembali. Saudara tahu Elias Pikal, 3 Mei 95, merebut gelar juara IBF kelas Bantam Junior atau super terbang dari petinju Korea Chun Judo yang kalah secara KO. Ketika wasit Joy Cortez menyatakan mengibaskan bendera, kedua tangannya memberi kemenangan kepada Elias Pikal sebagai juara baru. Hebatkah saudara Elias Pikal? Pertanyaannya seperti itu. Enggak. Elias Pikal bukan petinju yang hebat. Tetapi dia seorang atlet yang bermain dengan semangat yang membara. Yang semangat yang berkorban. Dia tidak hebat, kenapa? Dia tidak mampu mempertahankan juaranya lama-lama. Betul ya? Sebentar tok kan? Dia tidak bisa mempertahankan gelar juaranya, tetapi kita melihat di sini ada semangatnya yang berapi-api. Kobaran semangat ini yang menutupi kelemahannya, bahkan membuatnya bermain dengan luar biasa. Jadi kekuatan semangat itu menutupi semua kelemahan kita juga. Berapi-api di dalam Tuhan, nggak akan lihat seperti saya kan nggak kelihatan kelemahannya, padahal ya banyak. Gitu. Kenapa kok seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau seseorang itu punya karunia, punya talenta yang luar biasa. Saudara punya talenta untuk bermain musik. Saudara punya talenta untuk menjadi gembala kekal. Saudara punya talenta menjadi leadership yang saya katakan tadi. Saudara punya talenta untuk apapun juga. Kalau disertai dengan semangat yang membara, itu hasilnya
luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan omongan saya. Semangatmu membara, kamu punya karunia, itu kalau seperti Elias Pikal menjadi petinju yang profesional. Kita sama Bapak Ibu Saudara. Saat kita diberikan karunia, jangan sampai karunia itu diambil daripada kita. Kita hidupi dengan semangat. Dengan spiritual fever yang membara, yang selalu dikompor, dikipasin. Maka kita akan menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Gereja ini akan penuh. Bahkan mungkin Bapak Gembala akan membuat juga kebaktian yang lain di tengah hari. Yang jam 12 misalnya. Kenapa? Saudara berkarya menuai jiwa-jiwa untuk masuk di tempat ini. Semangat yang membara. Itu bisa terjadi. Kita hanya mengandalkan karunia aja, tapi sudah luar biasa. Apalagi disertai dengan semangat yang membara. Ya. Jadi kalau saya lihat ada satu kemampuan dikobarkan semangat itu luar biasa. Dan Paulus menasihati kepada Timotius untuk mengobarkan karunia itu, diperkuat dengan penumpuan tangan dan mujizat sebagai tanda penyertaan Allah oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita selalu harus waspada. Apa yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita next? Kenapa? Kita bisa nggak jadi semangat dan menjadi suam? Dikatakan begini, apa yang harus kita waspadai? Janganlah keracunan menjadi kendor. Saya ulang-ulang terus supaya saya juga bisa membaca. Hendaklah engkau rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya tidak katakan saudara pindah gereja. Saya tidak mengatakan saudara menjadi ateis, saudara jadi pendembah ke berhala. Saudara tetap aktif di sini setiap minggu, setiap datang absen selalu ada. Setiap Kamis datang, setiap Sabtu pagi datang, setiap jam ibadah datang. Tetapi pada saat kesuam, pada saat kau tidak memiliki semangat menyala-nyala, pada saat keracinanmu kendor, hatimu tidak ada di situ. Itu yang harus dipaswadai. Kalau kelihatan saudara meninggalkan gereja, Bapak Ibu Gembala udah tahu, Ibu Jemaat udah tahu. Tetapi pada saat sudah masih aktif, tetapi saudara tidak bertekun mencari Tuhan. Saudara tidak memiliki api yang membara. Saudara tidak memiliki gairah yang kuat. Kelihatan datang, tetapi kosong. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Oleh karena itu kita harus meminta pencerahan, pemahaman dari Roh Kudus. Karena kecepatan pertumbuhan rohani kita itu harus benar dan berkenan kepada Allah. Kita harus bertumbuh seiring waktu. Ya. Yesus 5:12 dikatakan seharusnya kita itu sudah menjadi pengajar. Kenapa kok saya gambar speedometer? Bapak Ibu Saudara, semakin kita naik gigi, semakin kenceng kan jalannya. Betul nggak yang biasa pakai matic? Kan nggak mungkin saya gigi 1 jalan di tol dengan gaspol. Gigi 1 gaspol, nggak jalan. Betul? Oleh karena itu pada saat kita naik gigi, gasnya juga harus kenceng. Kalau gigi 5, kalau gigi 4, gigi 4, gigi 5, itu kecepatannya harus 100. Supaya kita bisa cepat sampai tujuan. Bukan tujuan rumah sakit tadi ya. Oleh karena itu apa? Kerohanian kita harus naik tingkat, bukan hanya gigi 1 terus untuk menerima ajaran-ajaran pokok. Kita perlu makanan keras, kita perlu naik gigi 2, kita perlu naik gigi 3, gigi 4, gigi 5, gaspol. Itu cepat melesat, gereja ini penuh. Kerohanian kita harus meningkat. Kerohanian kita pada level yang baik. Kerohanian kita harus meningkat dengan luar biasa. Jangan gigi 1 terus, tetapi harus kita waspadai. Teguran ini bagi kita, bahwa itu harus juga dilandasi dengan motivasi yang benar, yang tertuju kepada Tuhan. Harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Gak asal gaspol, gak ngawur. Karena pada saat gigi 5 gas penuh, ada setir,
ada pengendalian diri, ada sasonismos yang mengatur kehidupan kita sampai kepada arah yang tepat, motivasi yang benar kepada Tuhan. Tetapi seringkali dalam perjalanan hidup kita seringkali kendor. Kalau bahasa mobilnya masuk angin yang solar, next. Sehingga kita kendor. Kenapa kok bisa seperti lihat sekelilingnya? Seringkali kita kendor dalam mencari Tuhan. Itu karena kita merasa Tuhan tidak datang. Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan begitu jauh. Kita melihat kenyataan hidup bahwa orang yang mencari Tuhan sama orang yang tidak mencari Tuhan. Itu kadang-kadang rezekinya banyak mereka yang tidak mencari Tuhan. Ya. Atau kita mengatakan pada saat kita bertekun di dalam Tuhan, kondisi ekonomi kita, kesehatan kita, bahkan keluarga, bahkan keadaan lainnya juga tidak sedang baik. Hal-hal inilah yang membuat kita kendor kadang-kadang. Hal-hal inilah kalau kita hanya mendasarkan pada hal yang lahiriah, maka kita akan menjadi kendor. Maka kita akan menjadi lemah. Maka kita akan menjadi tidak berdaya. Pada saat kita merasa kecil, ketakutan dengan hal-hal ini, kita hilang kekuatan. Tidak punya kekuatan. Ya. Dan seringkali hal ini itu menghantui kehidupan kita. Membuat kita, enak ya, mereka kok bisa punya ganti-ganti mobil. Saya kan punya satu aja susah. Apa seharusnya sikap kita? Next. Kita harus punya sikap yang benar. Ya, next satu lagi ya. Pada saat situasi kondisi seperti ini ya, kita mestinya bisa bersikap seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang menolak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di lembah Dura dalam Daniel 3 16-18. Saya akan bacakan di sini. Tetapi kita bisa melihat kalimat yang luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalau Dia mau, Dia akan kerjakan. Kalau mau, Dia akan lakukan. Saya akan selamat. Tetapi jika tidak, saya juga tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Semestinya kondisi kita seperti itu. Meskipun situasi dan kondisi tidak berubah, saya tetap tertuju kepada Allah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Taruhannya adalah nyawa. Harus masuk di dalam perapian. Tetapi dikatakan meskipun Tuhan tidak tolong saya. Meskipun tidak ada bayang-bayang kehadiran Tuhan. Meskipun kehadirannya tidak ada gejala-gejala. Kondisi kita tetap tidak ada gejala-gejala kehadiran Allah. Tidak ada bayang-bayang Allah yang menghampiri kita. Oh, Tuhan ada. Kita bahkan tidak tahu arah yang mana kita tempuh. Tetapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan, meskipun itu tidak terjadi, meskipun semuanya Tuhan tidak tolong, tetapi aku tetap memuja Allah yang hidup, bukan patung emas yang Tuanku dirikan. Seperti itu. Itu adalah kesetiaan yang tidak bersyarat. Itu adalah penyerahan yang tanpa syarat. Meskipun tidak ada gejala datangnya Tuhan. Amin. Berat ya, saya ngomong begini bukan sudah hebat, tapi saya belajar dari sini. Setiap firman saya mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah sudah bisa sampai level itu? Nah, saya harus jujur mengakui saya bukan di level itu. Tetapi saya mau kita semuanya masuk di level itu. Meskipun tidak ada gejala-gejala kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu Tuhan ada. Seperti beberapa hal tadi kan. Ya oke, diteruskan. Saya belum naik. Oke. Bagaimana kita dapat mengobarkan api Roh Kudus dalam diri kita? Ya. Yang pertama adalah tinggal dekat sumber api itu. Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah dalam aku dalam kamu. Dan seterusnya. Kita tahu bahwasanya tugas imam itu sangat berat. Tadi saya katakan siapa mau jadi gembala kan tidak ada yang ngacung kan. Sama. Tugas iman itu penting. Di dalam perjanjian lama, imam itu menjaga agar api di mezbah Tuhan itu tetap menyala. Ini adalah pekerjaan yang sederhana. Tetapi tidak mudah.
Kenapa? Harus memerlukan ketekunan, harus memerlukan konsistensi. Api itu tidak boleh padam 24 jam. Dan bukan hanya sehari, 2 hari. Tetapi bertahun-tahun itulah menjadi tugas imam. Allah cuma jadi gembala begitu aja. No. Menjaga api supaya tidak padam 24 jam. Sederhana. Tapi siapa yang mau? Tadi kan ada yang mau jadi gembala? Gak ada yang mau kan? Sederhana tapi sulit untuk dilaksanakan karena membutuhkan kesetiaan, karena membutuhkan konsistensi. Dan itu tidak hanya 1 kali 24 jam, 24 jam kali bertahun-tahun seumur hidup. Imam harus mempertahankan api itu tetap menyala, mezbah itu tetap menyala. Di perjanjian baru dikatakan 1 Petrus 2:9 dikatakan, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berarti kita ini adalah imam-imam di perjanjian baru. Imam-imam yang ditunjuk Allah, imam-imam yang dipercayakan Allah. Yang menjadi mezbah itu adalah diri kita sendiri. Yang menjadi mezbah adalah kehidupan kita. Yang menjadi mezbah adalah kehidupanmu dimanapun kau berada. Itulah imamat yang rejani. Di mana engkau ditempatkan menjadi imam. Harus tetap ukupan itu menyala. Api roh itu harus tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Sama seperti imam di perjanjian lama. Harus ada konsistensi. Ada perlu kayu. Ada perlu korban yang diletakkan di atasnya. Ada satu persekutuan intim supaya roh itu menyala. Di kekristenan itu tidak berbicara tentang ritual. Ada ritual di kekristenan? Gak ada ya. Di kekristenan tidak ada berbicara tentang ritual. Tetapi di kekristenan ada spiritual. Yaitu hubungan kita, kerohanian kita terkoneksi dengan Allah. Dan di kekristenan itu juga tidak ada dan tidak mengenal religi. Tidak ada religi di kekristenan. Yang ada adalah relasi dengan Allah. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita mengatakan kekristenan adalah satu konektivitas. Adalah satu hubungan yang antara kita dengan Allah. Sehingga pada saat kesaksian aku gak kenal Allah, aku kenal Bapa. Ada satu relasi. Ada spiritual, bukan ritual. Ada relasi, bukan religi. Bandingkan dengan yang lain. Buktikan. Imam di dalam perjanjian baru adalah kehidupan kita yang tetap membara. Amin. Terakhir. Next. Ya. Itu tentang bagaimana kita hidup berkomunitas. Supaya apa? Supaya roh itu tetap terus menyala. Mestinya video tadi itu di sini. Ya, tapi saya ingin di depan saya sampaikan supaya kita punya satu yang luar biasa. Di National Geographic, binatang-binatang itu berkoloni supaya mereka tidak dimangsa oleh predator. Ada yang nonton National Geographic tahu ya, paham ya? Pada saat binatang ini keluar dari komunitas, itulah mangsa predator, mangsa harimau. Pada saat dia keluar dari komunitas, dia akan diterkam. Iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Yang dapat melulu, siapa saja yang dapat didulunya. Siapa mereka yang keluar dari komunitas? Ego akan ditelan oleh iblis. Ya. Kalau saudara di dalam komunitas, saudara akan dijaga. Api rohmu akan berkobar-kobar. Ya, dikatakan begini, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Artinya dengan siapa saudara bergaul, itu akan menentukan hidup saudara. Saudara bergaul dengan orang yang bersemangat. Tim musik silakan naik, tim musik silakan naik. Saudara bergaul dengan orang yang bersemangat akan menjadi semangat. Saudara akan ketularan semangat, rohmu tetap menyala-nyala. Tetapi pada saat saudara bergaul dengan orang yang kecewa dengan Allah, saudara bergaul dengan orang yang tidak mengindahkan Allah, saudara bergaul dengan orang-orang yang gembosi, saudara akan menjadi gembos.
Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Gak lama. Gak lama. Oleh karena itu saya sarankan lewat member di sini, mari kita jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, jangan tinggalkan komunitas kita, biar roh kita selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Dia. Mari saya cabut, kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian.